Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul wa Adillatiha karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan atau menukil tentang perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, jihadun nafsi arba'u maratib. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau berkata bahwa jihadnya jiwa, jihadnya diri itu ada 4 tingkatan. Ihdaha ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa mu'adiha illa bihi. Jihad yang pertama adalah ketika diri kita itu berjuang untuk mempelajari al-huda, mempelajari ilmu wa dinil haq, mempelajari amalan yang saleh. La falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa mu'adiha illa bihi. Di mana ilmu dan amal soleh tersebut tidak ada keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kecuali dengan ilmu dan amalan soleh tersebut. Ini adalah kunci untuk menuju kepada keberuntungan, kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi jihad yang pertama yang dilakukan oleh seseorang, tingkatan pertama itu adalah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari tentang tauhidullah, mempelajari tentang al-ibadah, bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Mempelajari apa-apa yang diridhai oleh Allah dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang pertama. Dan ini disebut jihad karena butuh perjuangan, karena butuh kesungguhan, karena butuh pengorbanan. Ketika seseorang itu mempelajari ilmu akan tetapi ingin enaknya saja, ingin ilmu yang dipelajari yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja, yang enak-enak saja, tema-tema tertentu saja, ya, maka ini dia belum memenuhi tingkatan pertama ini. Belum memenuhi tingkatan pertama, itu jihad untuk mempelajari ilmu syar'i. Jadi mempelajari ilmu syar'i tentunya tidak seluruh orang, tidak setiap orang harus menjadi yakni pengajar ilmu syar'i, tetapi setiap orang harus berusaha untuk mempelajari ilmu syar'i dengan baik. Tidak harus semua orang menjadi pengajar ilmu syar'i, tidak harus semua orang menjadi syekh atau ustaz. Tapi setiap orang wajib untuk mempelajari ilmu syar'i dengan baik sehingga dia bisa mentauhidkan Allah dengan benar, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Maka ketika seseorang itu melihat yakni pentingnya dalil-dalil, pentingnya ilmu yang didapat dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak akan kepikiran, Anda tidak mau jadi syekh, tidak semua orang harus jadi syekh, tidak semua orang harus jadi ustaz. Gak akan kepikiran itu. Yang akan terpikirkan oleh dia, Anda semangat belajar ilmu ini atau tidak. Khalas. Masalah nanti mau jadi pengajar, mau jadi atau tidak jadi pengajar, itu masalah nanti, betul tidak? Kita merasa butuh terhadap ilmu itu atau tidak? Itu dulu. Ya. Jadi kalau misalkan kemudian ketika semangat menuntut ilmu syar'i dipertentangkan dengan kalimat tidak semua orang harus jadi syekh, tidak semua orang harus jadi ustaz, itu sebenarnya sedang menggembosi atau memadamkan semangat menuntut ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Betul tidak? Ketika pekerjaan antum engineer misalkan, atau bisnismen, atau apapun pekerjaan antum, wajib untuk mempelajari ilmu syar'i, ya. Dan ketika kita menyadari pentingnya ilmu syar'i untuk kebahagiaan kita sendiri di dunia dan di akhirat, maka kita pasti akan yakni merasa butuh terhadap ilmu syar'i tersebut. Tidak peduli nanti apakah kita jadi full time pengajar ilmu syar'i atau kita punya pekerjaan lain, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian mudahkan untuk bisa mengajarkan ilmu syar'i. Itu nanti akan
kelihatan sendiri. Ya. Jadi setiap orang bisa jadi ana nggak bisa ini kalau ngajar di depan umum. Mungkin ana cuma di tulisan saja, atau mungkin ana punya keahlian coding, dari situlah ana bisa bantu ilmu syar'i. Nanti akan kelihatan. Ya, nanti akan kita dimudahkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di jalan kita masing-masing. Setiap orang berbeda-beda bakatnya, kemampuannya dan seterusnya. Tetapi semangatnya harus sama. Ya, tetapi semangatnya untuk mempelajari ilmu syar'i dan menebarkan ilmu syar'i tersebut itu harus sama. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua, ats-tsaniyah ayyujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi. Jihad yang kedua adalah seseorang tersebut berjuang untuk mengamalkan ilmu tersebut setelah mempelajarinya. Ya, ini butuh perjuangan yang kedua. Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Tidak hanya untuk sekedar wawasan, tidak hanya sekedar dicatat penting. Ya, menjadi wawasan penting, yakni diilmui terlebih dahulu, dijadikan wawasan terlebih dahulu, itu step pertama. Tapi setelah itu harus dikembangkan. Tidak hanya sekedar wawasan dan pengetahuan dan dicatat saja, akan tapi berusaha untuk diamalkan. Para ulama menyengaja untuk mengamalkan ilmu mereka yang mereka telah pelajari. Para ulama menyengaja, mereka melihat kepada ayat dan hadis yang telah mereka pelajari, ya, maknanya atau penjelasannya dari para ulama, dari guru-guru mereka, kemudian mereka menetapkan target. Ya, ana hari ini mau mengamalkan surat Al-Fatihah 1-7, cuma 7 ayat. Besoknya ana mau mengamalkan Al-Baqarah atau misalkan dari juz amma, ya, 1 halaman pertama kira-kira bagaimana mengamalkannya. Tentunya kalau juz 30 kebanyakan tentang masalah akidah, betul tidak? Tentang masalah akidah, bukan tentang masalah fikih. Kebanyakan juz 30 ayat-ayat makkiyah secara umum berbicara tentang tauhidullah, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang akhirat dan seterusnya. Ya, hari pembalasan dan seterusnya. Maka bagaimana mengamalkannya? Mengamalkannya adalah dengan mengingatnya, kemudian menambah khasyah kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada akhirat, kemudian menambah harapan kita kepada apa yang Allah janjikan di akhirat. Jadi itu cara mengamalkannya. Mengamalkan ayat-ayat tentang akidah itu justru adalah modal besar supaya kita bisa mengamalkan ayat-ayat yang terkait dengan tata cara amalan ibadah, yakni masalah-masalah fikih. Jadi para ulama membuat jadwal harian, tidak seperti kebanyakan dari kita yang termasuk Anda pribadi. Anda tidak menyinggung siapa-siapa, yang sekedar mempelajari tapi habis itu terlupakan di catatan, terlupakan di kitab-kitab. Tapi para ulama itu menyengaja, ya, hari ini Anda mau berusaha untuk mengamalkan halaman pertama jadi dari juz 30. Kan berarti pagi dibaca dulu, habis itu dikira-kira bagaimana mengamalkannya. Tentunya ini yang paling afdal adalah setelah kita dijelaskan tentang makna dalil-dalil tersebut, tentang tafsir ayat-ayat tersebut atau tentang hadis tersebut, itu harus setelah dipahami maknanya, belajar kepada guru, ya, mempelajarinya di kajian, kemudian diamalkan. Atau misalkan kitab ini yang sedang kita kaji, ya, jadi hari ini kajiannya per pekan, maka jauh lebih mudah karena satu kajiannya nggak nyampe 1 halaman 2 halaman, dalam 1 pekan ada 7 hari, ya, jadi tinggal 1 halaman 2 halaman dibagi 7 hari, ya, betul tidak? Hari ini Anda mau mengamalkan paragraf ini. Kira-kira apa yang bisa Anda amalkan dari, apa yang bisa kita amalkan dari paragraf ini? Nah, itu kan dilihat di ketika kajian. Kalau itu tentang akidah, tentang keyakinan, itu kita ulang-ulang supaya kita bertambah yakin. Kalau itu terkait keyakinan, supaya kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terkait amalan, kita amalkan supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada jadwal harian. Ats-tsalitsah ay jahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Jihad yang ketiga adalah seseorang itu berjuang untuk berdakwah kepada Allah dan mengajarkan ilmu kepada orang yang
belum mengetahuinya. Nah, ini sudah kita bahas ya, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ilmu syar'i ini ya, bisa sebagai dai, sebagai pengajar ilmu syar'i, bisa orang-orang yang membantu dakwah tersebut. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan keseluruhan dari potensi kita. Ya, ini juga perlu kita jadwalkan, perlu kita agendakan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dakwah. Kalau kita belum bisa menjadi pengajar, maka kita hanya bisa menjadi orang yang membantu dakwah. Sebagaimana yang sering Ana katakan, di zaman sekarang banyak orang terbalik. Karena semangat ngaji, mungkin baru hijrah, baru taubat, ya. Kemudian bikin lembaga kajian, sekarang mudah tinggal bikin akun YouTube sama akun sosmed. Habis itu dialah yang menyetir dakwah. Dialah yang, karena mungkin dia punya dana, tinggal undang ustadz ini, tinggal undang ustadz itu, tinggal undang ustadz itu. Habis itu ya dia yang menyetir dakwah. Ini tidak boleh. Ya, ketika seseorang itu seperti itu, maka dia telah memasuki sesuatu yang dia belum pantas untuk memasuki ke dalamnya. Yang mengetahui yang paling maslahat untuk dakwah adalah orang yang berilmu. Ya, para syekh, para ustadz, para ulama, mereka yang kita bantu dakwahnya, bukan kita yang menyetir mereka. Bukan kita yang bikin lembaga dakwah sendiri kemudian kita ngatur-ngatur mereka, atau bukan ngatur-ngatur istilahnya, mungkin di awal mungkin mikirnya kita cuma memanage kajian mereka. Senin malam ustadz ini, Selasa malam ustadz ini, Rabu malam ustadz ini, apalagi kalau ditentukan itu ustadz antum bisa ngisi jadwal ini, tidak. Kenapa antum yang menentukan jadwal? Antum kalau di kampus kemudian antum menentukan mata kuliahnya, yakni mata kuliah kepada dosen antum, Pak dosen antum Anda ngajar ini, dosen yang lain ngajar ini, siapa antum? Mahasiswa kok lebih tahu, betul tidak? Kalau kepada dalam masalah ilmu dunia antum nggak berani, dalam masalah ilmu syar'i antum berani sekali. Ya, yang menjadi pemimpin dalam masalah dakwah itu adalah orang yang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Ya, tidak sama. Kemudian ar-rabi'ah ayujahidaha 'ala sabr 'ala masyaqqid dakwah ila Allah wa adzal khalqi wa yatahammalu dzalika kullahu lillah. Jihad yang keempat, perjuangan yang keempat adalah bersabar atas kesulitan dakwah, yakni tantangan yang diterima ketika dakwah dan gangguan dari makhluk. Dia bersabar atas itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istakmala hadhil maratib al arba' sara minar rabbaniyin. Ketika dia memenuhi keempat hal ini, dia termasuk orang yang rabbaniyin. Inilah definisi orang yang rabbani, yang memenuhi empat hal tersebut, yaitu mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar di atas hal tersebut. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surah bil 'asri ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybah wa khusr mahma kathura maluhu wa waladuhu 'azma qadruhu wa sharafuhu illa man jama'a hadhihi al-awsaf al-arba'ah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini dengan al-'asr, dengan waktu, bahwa setiap orang itu berada dalam kerugian walaupun hartanya itu banyak, walaupun anaknya banyak, ya, walaupun kemuliaannya itu tinggi, dia memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, maka dia itu merugi kecuali orang yang mengumpulkan empat karakteristik ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kita murojaah di pertemuan sebelumnya, Ana menjelaskan berapa penekanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang pendek ini. 5 penekanan, bisa disebutkan satu persatu. Al-qasam bil 'asr, sumpah dengan menggunakan al-'asr, kemudian taukid dengan inna, kemudian alif lam al-istiraqiyah, na'am, innal insana, al-insan menunjukkan keumuman seluruh manusia. Tayyib. Lam taukid la, kemudian yang terakhir menggunakan ism fi khusrin, tidak menggunakan fi'il untuk menunjukkan itu makna permanen.
Seluruh manusia seluruhnya seluruh manusia seluruhnya itu berada dalam kerugian, yakni permanen, kecuali ya kalau pakai fi'il maka ada kesan itu tergantung kepada waktu, karena namanya fi'il dalam bahasa Arab itu ada keterkaitan dengan waktu. Ya, ini seperti bahasa Inggris tenses, ada past tense, ada present tense, ada future tense, begitu ya, mirip seperti itu di bahasa Arab. Itu ada 5 penekanan di dalam surat Al-Asr, maka adanya penekanan yang banyak menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak mempercayai hal tersebut, banyak orang yang mengingkari hal tersebut, dan kita lihat berapa banyak orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi mereka kemudian tidak mau yakni menjalankan kunci kebahagiaan yang disebutkan di surat Al-Asr tersebut. Mereka justru merasa bahwa kunci kebahagiaan itu ada di harta, ada di jabatan, ada di kekuasaan, ada di popularitas. Itu kunci kebahagiaan yang mereka pikirkan. Semua orang kalau ditanya apakah Anda ingin bahagia, semuanya menjawab iya. Tapi banyak orang yang salah dalam memikirkan apa kira-kira cara untuk menjadi bahagia tersebut. Maka ini kunci kebahagiaan yang hakiki, banyak yang mengingkarinya, banyak yang meragukannya. Itu mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan sampai 5 kali. Taib. Jadi orang yang mengumpulkan 4 kunci yang disebutkan di surat Al-Asr, merekalah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ahaduha al-iman wa yashmalu kulla ma yuqarribu ila Allah taala min i'tiqadin sahih wa ilmin nafi'. Yang pertama adalah iman, yang ini mencakup seluruh apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu akidah yang sahih atau ilmu yang bermanfaat. Ats-tsani, kunci kedua, al-amalu shalih wa huwa kullu qaulin aw fi'lin yuqarribu ila Allah bi an yakuna fa'iluhu lillahi mukhlishan wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Kunci yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut, amalan soleh, yaitu setiap perkataan dan atau perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, di mana orang yang mengamalkannya itu mengikhlaskan amalannya kepada Allah, dan orang yang mengamalkannya tersebut dia mengikuti tata cara yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini isyarat kepada dua hal atau 2 syarat diterimanya ibadah. Isyarat kepada 2 syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Memurnikan amalan hanya kepada Allah, mengarahkan dan memurnikan amalan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ats-tsalits, kunci ketiga, at-tawasi bil haqq wa huwa at-tawasi ala fi'lil khair wal hathi alaihi wa targhibi fihi. Kunci yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran, yaitu saling menasihati untuk mengerjakan kebaikan, menyemangati untuk mengerjakan kebaikan, memotivasi untuk mengerjakan kebaikan. At-tawasi bil haqq, yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Ar-rabi' at-tawasi bis sabr, bi ay yusi ba'duhum ba'dan bis sabri ala fi'li awamirillah ta'ala wa tarki maharimillah wa tahammuli aqdarillah. Kunci yang keempat supaya seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sabar saja, tapi saling menasihati dalam kesabaran. Ini menunjukkan yakni kita harus saling memperhatikan orang lain, saling harus memperhatikan keluarga kita, kawan kita. Tidak hanya kita sendiri yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, tapi kita harus sebarkan kunci kebahagiaan tersebut. Kita harus melakukan edukasi. Jadi dakwah. Dakwah adalah edukasi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan as-sabr, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr tersebut gimana? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Inilah yang diisyaratkan di Al-Fatihah bahkan. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kita semua, mengajarkan para hambanya untuk yakni ketika di dalam ayat di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu menggunakan dhamir nahnu, na'budu, yang bermakna kami. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Itu isyarat bahwa kita harus memikirkan orang lain.
Di antara tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, dhamir nahnu di situ isyarat bahwa kita harus memikirkan orang lain. Tidak hanya kita memastikan diri kita saja yang hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ayatnya tidak menyebutkan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Tidak menggunakan dhamir ana, tapi menggunakan dhamir nahnu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu menunjukkan bahwa at-tawasi, ya, saling menasihati dalam kebenaran itu saling menasihati untuk hanya kita mentauhidkan Allah, hanya kita beribadah kepada Allah, itu adalah sesuatu yang sudah disebutkan di Al-Quran di seluruh tempat. Ya, di Al-Fatihah, banyak di Al-Baqarah, hampir semua yakni tempat di Al-Quran, hampir di setiap yakni surat. Misalkan di surat yang ini jelas sekali. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik. Ini yang paling jelas. Di antara yang paling jelas yaitu bahwa kita harus yakni saling menasihati dalam sabar. Itu amalan hati atau amalan lisan atau amalan anggota tubuh? Pada asalnya adalah amalan hati, betul tidak? Awal mulanya di hati, kemudian nanti muncul di lisan dan di anggota tubuh. Tapi asal muasalnya adalah di hati terlebih dahulu. Dia adalah amalan hati pada asalnya. Dalam masalah amalan hati saja, kita diperintahkan untuk saling menasihati. Wa tawassaw bis sabr. Ya. Itu kan enggak kelihatan, betul tidak? Tidak kelihatan. Ya, ketika orang enggak sabar kemudian dia mukul orang lain, kan kelihatan, betul. Tapi ketika seseorang itu sebenarnya tidak sabar, hatinya itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang dialaminya misalkan. Dia protes terhadap takdir Allah, dia menyalahkan Allah dalam hatinya, kan kita nggak tahu, betul tidak? Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan dalam masalah yang itu batin, dalam masalah yang tersembunyi seperti itu, kita diwajibkan untuk saling menasihati. Apalagi kalau sudah kelihatan. Apalagi kalau orang tersebut sudah beneran mukul orang lain, betul tidak? Bukan malah kita, ya, ronde 1, silakan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tidak demikian, betul tidak? Nah, jadi dalam amalan batin saja itu kita diperintahkan untuk saling menasihati. Maka apalagi dengan amalan lisan. Maka apalagi dengan amalan anggota tubuh. Ya, makanya ketika sebagian orang itu yang waktu itu aneh-aneh ya, menggabungkan baju streetwear dengan gamis. Di antara perkataan yang mereka ucapkan adalah, kenapa enggak antum urusin antum sendiri? Kita sendirian masing-masing. Maka waktu itu anak tidak sempat untuk menulis. Kalau misalkan anak mau menimpali, karena banyak perkataan enggak perlu kita timpali semua, betul tidak? Kalau mau kita timpali perkataan seperti itu, maka kita katakan itu perkara yang zahir, amalan anggota tubuh, masalah pakaian, betul tidak? Sesuatu yang zahir. Sesuatu yang batin saja, yaitu sesuatu yang letaknya di hati, kita diperintahkan untuk saling menasihati di surat ini, betul tidak? Apalagi yang amalan tersebut tampak atau zahir, lebih-lebih lagi. Baik. Jadi ini ayat tersebut di antara bantahan kepada orang yang mengatakan apa? Udahlah kita sendiri-sendiri. Sudahlah kita sendiri-sendiri. Maka bantahannya gimana? Ini dicatat supaya nanti antum kalau menemukan orang seperti itu, atau antum sendiri merasa seperti itu, antum bisa sedikit demi sedikit nulis di sosmed gitu loh. Ya, sebarkan ilmu. Nggak usah nisbatkan kepada anak. Yang penting antum sebutkan ayatnya, pendalilnya begini, selesai. Betul tidak? Masalah pahala nggak akan salah alamat. Nggak usah sebut. Antum dengar dari mana? Anak mendengar dari kajian di Al-Furqan hari segini, tanggal segini, menit segini, detik segini. Tidak perlu. Baik. Kemudian, jadi saling menasihati dalam kesabaran, yaitu 3 jenis sabar yang telah kita sebutkan sebelumnya. Sabar untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian yang kedua, wa tarki maharimillah, sabar untuk meninggalkan keharaman yang telah Allah haramkan, sabar untuk tidak bermaksiat.
Kemudian yang ketiga, wa tahammuli aqdarillah, yaitu sabar untuk yakni menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis sabar. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mana yang paling utama dari 3 jenis sabar tersebut. Sabar untuk melaksanakan ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, atau sabar untuk menerima ketetapan takdir dari Allah. Yang mana yang paling utama? Sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Jenis sabar yang paling utama. Kemudian yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian baru yang ketiga, sabar untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan sesuai dengan urutan tadi itu sudah sesuai dengan urutan kemuliaan jenis-jenis sabar tersebut. Wat tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr yatadammananil amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar alladzaini bihima qiwamul ummah wa salahuha wa nasruha wa husulus syaraf wal fadilah. Jadi saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran itu mencakup yakni ini sebenarnya adalah al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Ayat ini membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang dimana amar ma'ruf nahi munkar tersebut itu adalah modal untuk supaya umat ini itu menjadi tegak. Qiwamul ummah wa salahuha. Perbaikan umat ini adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tegaknya umat ini adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Pertolongan dari Allah kepada umat ini adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kemuliaan yang dimiliki oleh umat ini dan keutamaan yang dimiliki oleh umat ini itu adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya tadi kalimat yang tadi itu adalah upaya untuk menjauhkan umat dari sumber kemuliaan ini. Kalimat yang tadi kita sendiri-sendiri aja lah. Antum gak usah ingatkan anak. Ini adalah yakni bisikan dari syaitan, senjatanya syaitan, di antara senjatanya syaitan untuk menjauhkan kaum muslimin dari kemuliaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ayat ini khitabnya yaitu orang yang dimaksud oleh ayat ini yang paling utama adalah para sahabat. Karena menggunakan dhamir antum diturunkan di zaman sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, merekalah yang pertama kali masuk di ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah orang-orang yang paling terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Dari sini para ulama menyimpulkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terbaik. Dari sini para ulama menyimpulkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah sahabat Nabi dan Rasul terbaik di antara sahabat Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, mereka menyimpulkan dari ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kalian, yaitu kenapa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu disebut sebagai generasi terbaik, orang terbaik yang dikeluarkan, yang pernah dikeluarkan oleh Allah kepada manusia? Kenapa mereka disebut orang terbaik? Disebutkan 3 karakteristik di sini, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, kepada ketaatan kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang dari kemungkaran, dari sesuatu yang Allah larang. Kemudian wa tu'minuna billah, dan kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya. Jadi harus dilandasi di atas keimanan kepada Allah. Ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi kafir, kufur kepada Allah, maka tidak memenuhi 3 karakteristik ini. Berarti kurang 1 karakteristiknya, yaitu iman kepada Allah. Harus ada keimanan kepada Allah kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ini cara supaya generasi kaum muslimin itu menjadi generasi terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat, makanya merekalah yang mendapatkan keutamaan ini.
Kita wajib untuk mengikuti mereka. Kita wajib untuk mengikuti mereka. Makanya di sini kita lihat, yakni inilah kunci. Kalau misalkan kita membahas pembahasan yang panjang, yaitu islahul ummah, perbaikan umat. Perbaikan umat caranya bagaimana? Banyak orang kemudian memikirkan perbaikan umat adalah dengan mengganti pemimpin. Ya, mengganti pemimpin seolah-olah, atau dengan kata lain, mereka punya prinsip from top to bottom. Yang atas dulu yang dibenerin, baru yang bawah-bawah. Dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam ini ayat barusan itu telah dijelaskan kepada kita. Apa? Yaitu lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala semakin memperjelas bahwa cara untuk memperbaiki umat ini adalah dari bawah baru ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka yang pertama kali diperhatikan adalah diri kita dan keluarga kita terlebih dahulu. Itu cara untuk memperbaiki umat ini. Cara untuk memperbaiki yakni al-ummah. Islahul ummah itu adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi munkar. Adapun masalah dunia, masalah nanti teknologinya gimana, secara ekonomi gimana dan seterusnya, itu yang akan nanti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirah Nabi Muhammad SAW banyak dipenuhi oleh hal ini. Tapi kita mempelajari sirah itu tidak berusaha menggali faedah-faedah seperti ini. Kita mempelajari sirah itu cuma yakni sekedar rentetan cerita, rentetan kejadian, ini terjadi tahun berapa dan seterusnya. Tapi tidak memikirkan hikmah. Nabi Muhammad SAW, perjuangan beliau itu banyak sekali ditunjukkan makna ini. Kembalilah kepada Allah, kepada agama Allah. Berimanlah kepada Allah, tauhidkan Allah, kembalilah kepada agama Allah, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Habis itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang akan beri pertolongan. Ya, terakhir sebelum kita azan, yakni yang sering Anda contohkan, misalkan Nabi Muhammad SAW ketika sudah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, beliau merasa bahwa Anda harus mencari yakni dakwah ke tempat lain, enggak cuma di Makkah. Akhirnya beliau dakwah ke Taif. Di Taif gimana jadinya? Dilempari batu, diusir. Habis itu beliau balik ke Makkah. Beliau nggak bisa masuk Makkah kecuali ada jaminan dari orang yang masih kafir. Nanti antum PR ini berarti. Siapakah yang memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW? Antum boleh masuk ke Makkah. Jaminan ana orang Quraisy yang lain nggak boleh untuk menyakiti antum. Ada satu orang kafir yang memberikan jaminan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau bisa masuk Makkah lagi. Kalau nggak bisa masuk Makkah. Kemudian ketika beliau di Makkah, ketika musim haji pada tahun tersebut, beliau mendatangi setiap tenda. Ya, orang-orang Arab yang datang untuk naik haji, kan itu kan ibadah haji sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jadi walaupun ini masih kesyirikan, mereka melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah. Ya, Nabi Muhammad SAW mendatangi tenda satu persatu. Tidak dibedakan, yang ini kaya, mari kita datangi yang ini. Ya, mari kita deketin yang ini untuk bantu dakwah. Yang ini punya kekuasaan, ini yang dideketin. Tidak. Nabi Muhammad SAW datangi setiap tenda. Salah satu tenda adalah beberapa pemuda dari Yathrib, beberapa pemuda dari Madinah. Para pemuda tersebut sudah terbiasa dengan bualannya orang Yahudi tentang nanti akan ada datang Nabi terakhir dari kami. Nanti kalau Nabi tersebut datang, kami kalahkan kalian. Itu bualannya orang Yahudi di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid kepada beberapa pemuda tersebut, para pemuda, Nabi Muhammad SAW tidak milih-milih. Ini nggak punya kekuasaan, udahlah, nggak kita prioritaskan. Bisa apa pemuda seperti ini? Yang mending yang kaya, mending yang punya kekuasaan. Tidak. Nabi Muhammad SAW tidak milih-milih. Beliau mendakwahkan tauhid kepada para pemuda tersebut. Kemudian mereka langsung menyadari ini Nabi terakhir yang disinggung-singgung oleh Bani Israel selama ini, oleh orang Yahudi. Mereka beriman pada saat itu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka balik ke Yathrib. Merekalah yang menyebarkan Islam di Yathrib. Sampai hampir-hampir penduduk kota Yathrib itu masuk Islam.
Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan hati mereka. Kan pasti logikanya gimana? Masa kita biarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ditindas di Makkah, sementara kita sudah banyak yang muslim beriman, kita boyong aja beliau ke sini, betul tidak? Kan logikanya pasti ke sana. Tapi kita lihat bagaimana itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah, kemudian betul tidak? Kemudian peperangan satu demi satu dan seterusnya. Semuanya diawali dengan apa? Al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Mendakwahkan tauhid. Kita nggak tahu nanti ujungnya kemana. Tugas kita cuma dakwahkan tauhid, dakwahkan ilmu syar'i, dakwahkan agama Islam ini dengan baik. Adapun nanti ujungnya gimana, itu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan. Betul tidak? Nah, ini diantaranya banyak sekali episode-episode sirah yang dipenuhi dengan makna ini, yaitu memperbaiki umat adalah dengan kembali kepada agama Allah yang murni, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, dan pemahaman tabi'in. Tidak boleh mencampuri syariat ini, ilmu Islam ini dengan kesyirikan, kebid'ahan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.